Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini kita akan menceritakan kisah Hang Tuah yang menjadi seorang pahlawan yang terkenal di tanah Melayu yang juga dibahas dalam buku sejarah kesusahan Melayu klasik karya Liao Yokfang, yaitu Hikayat Hang Tuah. Hikayat Hang Tuah, sebagaimana dipaparkan oleh Liao Yokfang, merupakan salah satu karya sastra Melayu klasik yang mencerminkan nilai budaya, sejarah, dan moral masyarakat Melayu pada zamannya. Cerita ini mengisahkan perjalanan hidup seorang pahlawan legendaris bernama Hang Tuah, yang dikenal karena keberanian, kesetiaan, dan kebijaksanaannya. Hang Tuah lahir di kampung Sungai Duyung dan sejak kecil menunjukkan bakat luar biasa dalam ilmu bela diri dan kepemimpinannya. Ia kemudian diangkat menjadi laksamana oleh Sultan Malaka, menjadikan tokoh penting dalam melindungi kerajaan dari ancaman musuh, baik dari dalam maupun luar negeri. Dikisahkan bahwa Hang Tuah berasal dari keluarga yang biasa saja, akan tetapi atas keberanian dan kegagahannya berperang melawan musuh, akhirnya Hang Tuah menjadi seorang pahlawan yang terkenal di tanah Melayu. Ditambah pula bahwa Hang Tuah begitu taat dan setianya kepada raja yang tidak ada bandingnya. Pengabdian Hang Tuah kepada Raja Melayu yang begitu tulus itu membuat nama Hang Tuah semakin termasyhur di seluruh Nusantara. Hang Tuah menjadi teladan bagi orang-orang kebanyakan yang ingin mencapai derajat dan pangkat tinggi dalam negeri, yakni dari rakyat biasa hingga sebagai laksamana atau panglima perang angkatan laut. Hikayat Hang Tuah dimulai dari turunnya raja-raja keindraan di Bukit Siguntang. Sang Moniaka menjadi raja di Bintan. Hang Tuah pindah dari Sungai Duyung ke Bintan. Sewaktu masih muda, Hang Tuah dan kawan-kawannya mampu mengalahkan para perompak atau bajak laut. Bahkan dia dapat membunuh ular Cintamani. Kemudian Hang Tuah dan kawan-kawannya mengabdi kepada Raja Bintan. Pada suatu hari, Raja Bintan kedatangan Patih Kramawijaya dari Jawa dan Wiranantaya dari Daha yang disambutnya dengan meriah. Bahkan, Wiranantaya pada saat itu diberi gelar Ratu Melayu. Selanjutnya, Raja Bintan berpindah ke Melaka dan mendirikan istana di sana. Pada suatu saat, Raja Melaka meminang Tun Teja, anak gadis dari Bendahara Indrapura. Namun, pinangan raja ini ditolak. Raja tidak putus asa, kemudian mengirim utusan ke Jawa untuk meminang putri Raja Majapahit. Pinangan diterima, tetapi Raja Melaka sendiri yang harus datang ke Majapahit menjemput putri pinangan. Hang Tuah ikut serta rombongan Raja Melaka datang ke Majapahit. Sampainya di Majapahit, berkali-kali Hang Tuah diuji nyali keberanian dan kegagahannya melawan orang-orang Jawa. Batara Majapahit akhirnya berkenan memberi anugerah gelar Laksamana kepada Hang Tuah atas keperkasaannya. Di Jawa ini pun Hang Tuah sempat berguru kepada seorang pertapa untuk belajar ilmu kebatinan dan kanuragan. Setelah beberapa lama tinggal di Majapahit, Raja Malaka pun kembali ke negerinya dengan dikawal oleh Hang Tuah dan kawan-kawannya. Pada suatu ketika, Hang Tuah difitnah telah melakukan perbuatan serong dengan seorang dayang istana. Raja Melaka murka kepada Hang Tuah dan menjatuhkan hukuman mati. Namun, Hang Tuah diselamatkan oleh bendahara istana dan dilarikan ke Indrapura. Di Indrapura, Hang Tuah menculik Tun Teja, putri bendahara Indrapura, yang pernah disunting Raja Melaka tetapi ditolak. Hang Tuah berhasil membawa Tun Teja ke Melaka dan mempersembahkannya kepada Raja Melaka. Atas persembahan putri itu, Raja Malaka berkenan di hati dan mengampuni Hang Tuah. Megat Panja Alam dari Trengganu, tunangan Tun Teja, mau melabrak ke Melaka atas diculiknya tunangannya oleh Hang Tuah. Akan tetapi, baru sampai di Indrapura, sudah dapat dikalahkan oleh Hang Tuah dan kawan-kawannya. Dalam suatu misi, Sultan Melaka memerintahkan Hang Tuah untuk memimpin armada laut Melaka melawan serangan bajak laut yang semakin merajalela. Dengan strategi yang cermat dan keberanian yang luar biasa, Hang Tuah dan pasukannya berhasil menghancurkan kekuatan bajak laut, menjaga jalur perdagangan Melaka tetap aman. Keberhasilan ini menjadikan Melaka semakin dihormati sebagai pusat perdagangan terbesar di Asia Tenggara. Namun, meski berjadi medan perang, kehidupan pribadi Hang Tuah tetap dihantui oleh konflik dan pengkhianatan. Dalam istana, fitnah dan intrik kembali muncul. Beberapa pembesar iri terhadap pengaruh Hang Tuah di hadapan Sultan. Mereka menyusun rencana baru untuk menyingkirkan Hang Tuah dengan menghasut Sultan agar percaya bahwa Hang Tuah berambisi merebut tahta. Sultan, yang mudah terpengaruh oleh bisikan para penghasut, kembali meragukan kesetiaan Hang Tuah.
Hang Tuah merasa kepercayaannya mulai goyah, memilih untuk meninggalkan istana sementara waktu. Ia pergi ke sebuah pulau terpencil untuk menenangkan pikirannya dan merenungkan apa yang telah ia lalui. Di sana, ia bertemu dengan seorang resi bijak yang mengajarkannya tentang nilai kehidupan, keadilan, dan keseimbangan. Pertemuan ini memberi Hang Tuah pandangan baru tentang arti kesetiaan, tanggung jawab, dan pengabdian. Setelah beberapa waktu, Hang Tuah kembali ke Melaka dengan semangat baru. Ia memutuskan untuk tidak hanya menjadi pelindung sultan, tetapi juga penasehat yang bijaksana, yang berani menyuarakan kebenaran di hadapan raja. Dengan kebijaksanaannya, Hang Tuah membantu sultan menyelesaikan konflik internal istana dan memperkuat hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan tetangga. Hikayat ini berakhir dengan Hang Tuah yang terus dikenang sebagai simbol kesetiaan dan kebijaksanaan. Ia tidak hanya melindungi Melaka dari ancaman luar, tetapi juga membantu membangun fondasi moral dan etika dalam kepemimpinan kerajaan. Nama Hang Tuah tetap abadi sebagai pahlawan sejati dan semboyannya takkan Melayu hilang di dunia, menjadi warisan berharga bagi bangsa Melayu. Dalam hikayat Hang Tuah ini, banyak diceritakan akan kehebatan dan ketangguhan Hang Tuah menghadapi berbagai halangan dan tantangan. Satu persatu, semua persoalan yang dihadapi Hang Tuah dapat diatasinya dengan baik, termasuk melawan orang-orang Portugis yang hendak menguasai Melaka. Dalam hikayat Hang Tuah ini, tokoh Hang Tuah tidak mati, bahkan dapat menjadi raja orang Batak. Hikayat Hang Tuah mengandung nilai-nilai filosofis berupa nilai kepahlawanan, pendidikan, mistik, dan moralitas. Untuk mengetahui kisah hikayat ini lebih dalam, terdapat dalam buku Sejarah Kesusastraan Melayu Kasih karya Liang Yakfang. Sekian, terima kasih.